yang nyaman, kenyamanan seseorang bekerja itu membawa hal positif untuk perkembangan untuk pendidikan di tempat ini. Ya, orang sejahtera itu tidak hanya dari uang, tapi orang sejahtera itu juga karena tempat situasi dia bekerja itu dia merasa nyaman. Kita datang dengan sukacita, ya toh, dari rumah, jangan sampai datang di sini baru kita mau kebombe satu dengan yang lain. Gitu ya, khusus kita di kemarin. Guru ya, datang dengan sukacita, pulang juga dengan sukacita. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Jadi pada hari ini saya PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pulau Sorong membuka dengan resmi acara sosialisasi budaya positif ini yang dilakukan oleh ketiga teman kita dengan resmi. Sukses selalu ya. Ibu Susi, bagaimana bisa untuk tidak apa-apa? Nanti kemarin tidak tetapi tidak bisa. Saya itu karena ibu jadi pakai bangsa semua. Jadi itu bisa. Hukuman dan penghargaan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, apa sih makna daripada budaya positif? Makna dari budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian ada perubahan paradigma atau perubahan pola pikir. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Seperti tadi yang Bapak katakan bahwa kita harus di sekolah kita harus memiliki suasana yang nyaman dan aman, sehingga murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Berikut ini kami akan paparkan tentang pendapat dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa setiap penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Adapun penjelasannya yang pertama, ilusi bahwa guru sering mengontrol murid. Ini mungkin seperti biasa saya lakukan. Pada dasarnya kita tidak memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Satu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Misalnya murid yang tidak mau menulis, kita paksa untuk menulis. Mereka menulis itu karena memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuannya? Supaya tidak dapat marah dari Bapak Ibu guru di kelas. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti tadi yang saya bilang, mungkin dia berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi saya katakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Stimulus
stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Mungkin kita bisa di saat kita melakukan kesalahan, kita berkolaborasi dengan siswa, melakukan pendekatan kira-kira solusi-solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesalahan tersebut. Dan yang terakhir, berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sekarang kita pindah ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada kata disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Yang tadi seperti yang dijelaskan di disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dalam disiplin positif. Yang pertama adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada disiplin positif menurut nilai-nilai kebajikan menurut The Seven Essential Virtues. Yang pertama adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir, nilai-nilai menurut keterampilan hidup. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita pindah ke motivasi perilaku manusia. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang tepat waktu karena kita tidak mau dapat marah. Itu merupakan motivasi dari luar. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin siswa ini datang lebih tepat karena mau dapat dipuji sama bagus. Hari ini kamu tidak terlambat. Jadi ini merupakan motivasi dari luar, Bapak Ibu. Sementara yang terakhir, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi dari dalam yang kita harapkan nantinya dapat tumbuh baik dari kita sendiri maupun dari siswa-siswa kita. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kalau hukuman itu dia tidak terencana dan atau tiba-tiba kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi di saat kita menghukum murid. Kemudian yang ketiga, hukuman berupa fisik maupun psikis. Terkadang kita melukai hati murid dengan mungkin berkata-kata yang kita rasa mungkin sudah ini, tapi bagi murid itu termasuk melukai hatinya. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu dia sudah disepakati sesuai dengan aturan, misalnya konsekuensi dari peraturan di sekolah. Murid yang terlambat di atas jam 7 pulang ke rumah, itu adalah konsekuensi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Kita selalu mengontrol atau memonitor ini. Dia sekarang terlambat atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah restitusi yang kita harapkan nantinya. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid kita ajarkan bagaimana sih supaya yang sudah terlambat, misalnya bagaimana dia
bisa mencari solusi supaya dia tidak terlambat lagi ke sekolah. Ada video yang mungkin untuk bisa memperjelas pemahaman kita tentang budaya positif. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ini kan Bapak Ibu video tentang budaya positif. Yang berikutnya saya persilakan kepada Ibu Susi untuk menyampaikan materi berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, saya di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini berbagi ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini ya, pendidikan guru penggerak, dan ini modul 1.4 tentang budaya positif, dan memang materinya banyak, makanya kita berbagi materi dan giliran saya untuk menjelaskan tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Next. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama antara guru dan murid yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu upaya yang dilakukan guru dan murid untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi Ibu Bahtiani, bahwa budaya sekolah itu kan berasal dari lingkungan, budaya positif itu kan berasal dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif seperti apa? Yaitu lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Jadi di mana setiap warga sekolahnya itu saling mendukung satu sama lain dalam hal yang positif, saling bekerja sama, kemudian saling menghormati, saling menghargai, gitu ya. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kan awal dari keyakinan kelas ini kan berawal dari peraturan kelas. Kalau dulunya mungkin kita sebut peraturan kelas, kemudian diganti lagi menjadi kesepakatan kelas. Nah, diganti lagi menjadi keyakinan kelas. Bedanya di mana? Bedanya ya, kalau peraturan itu kan biasanya kalau kita guru nih, kita yang buat kan? Kita yang buat nih. Terus murid wajib harus mentaati peraturan tersebut. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama kita dan juga murid. Kita buat kesepakatan apa, kemudian nilai-nilai apa yang dituju dari peraturan tersebut atau kesepakatan tersebut. Jadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Kemudian keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sama seperti misalkan begini Bapak Ibu ya. Mengapa sih ada peraturan tentang penggunaan helm untuk kendaraan bermotor? Menurut Bapak Ibu? Ya, mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm? Ya, nilai-nilai apa yang dituju di situ? Nilai-nilai apa yang dituju penggunaan helm itu? Tentunya nilai keselamatan. Iya ya. Kemudian penggunaan masker, misalkan pada saat COVID kemarin, penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat, itu apa? Nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya itu? Kenapa kita buat peraturan seperti itu? Nah, kesehatan dan juga keselamatan. Jadi seperti itu keyakinan kelas, ya. Bukan hanya kita kasih peraturan, tapi tidak tahu nih nilai-nilai apa yang dituju di sini. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Nah, Bapak Ibu garis bawahi ya, kalimat positif. Jadi tidak kita gunakan lagi kata jangan atau tidak boleh. Itu kan kalimat negatif. Jadi diganti. Contohnya misalkan tidak boleh terlambat, itu kan peraturan nih. Tidak boleh terlambat. Nah, untuk keyakinan kelas kita ganti menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Gitu. Jadi memang harus positif semua ya. Oke, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Itu tadi yang saya sampaikan, bersama-sama. Bukan hanya guru saja, tapi guru dan juga murid bersama-sama. Ya, jadi kita arahkan, coba peraturan apa yang kamu mau di kelas ini. Nanti baru kita sama-sama berembuk, oh ini nilai kebaikannya apa, nilai kebaikannya apa, gitu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, bagaimana sih prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Untuk ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah setelah mereka bercurah pendapat, nah kemudian mencatat semua masukan-masukan murid ataupun warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ya, atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Oke, kemudian yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif ya. Contohnya seperti tadi itu ya. Ini contohnya kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ini ada kata jangan. Makanya ini namanya negatif. Makanya kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya, lanjut. Nah, kemudian setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ya namanya anak-anak ya, mungkin belum paham ya, masih butuh sesuatu. Butuh pitis. Ya. Apa saja sih ya? 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita lihat dulu ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita diibaratkan sebagai petani nih, ya, guru sebagai petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi ya.
ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Jadi kita tuh hanya menuntun saja sih sebenarnya. Ya, jadi kita harus tahu nih kebutuhan murid itu apa sih sebenarnya? Apa yang mendasari perilaku mereka? Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga akhirnya mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, lanjut. Nah ini, tadi. Nah, Dr. William Glasser ini seorang psikiater asal Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya kalau kita bekerja ini sebenarnya kita memenuhi kebutuhan dasar apa sih? Kalau kita bekerja, ya kelangsungan hidup, iya kan? Iya, nah, betul. Nah, sandang pangan papan itu. Nah, oke. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama bertahan hidup. Ya, tentunya ya kita dalam bertahan hidup kita harus apa? Ya kita harus bekerja kan? Bekerja mendapatkan uang dan akhirnya bisa makan. Nah, kemudian apa lagi? Kasih sayang dan rasa diterima. Atau ada di sini Bapak Ibu guru yang tidak butuh kasih sayang? Pasti semuanya masih butuh namanya kasih sayang, masih butuh namanya rasa ingin diterima, ya diterima dalam kelompok misalnya Oke, masih itu apa nih? Saya jelaskan tadi dulu ya. Kemudian ada namanya kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kesenangan dan juga kebebasan. Oke, saya jelaskan satu-satu. Baik. Nah, yang pertama ini ya, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau macam bertahan hidup, kalau untuk kasus siswa misalkan ya, siswa itu tidak akan bisa belajar dengan baik kalau misalkan dia ke sekolah dalam kondisi lapar. Betul. Guru juga. Bukan hanya murid ya, guru juga ya sebenarnya ya. Jadi nanti mungkin akhirnya itu karena dari rumah lapar, akhirnya di sekolah mungkin tidak bisa konsentrasi belajar. Iya, akhirnya terjadilah perilaku yang tidak baik. Nah, akhirnya kita sebagai guru ini harus menelusuri nih, harus bertanya nih. Jangan tiba-tiba anak-anak tidak konsentrasi marah-marah. Kau konsentrasi tapi benar. Padahal harus ditanya dulu. Tadi ke sekolah sarapan tidak? Oh tidak. Oh, berarti gara-gara itu. Akhirnya tidak konsentrasi karena dia lapar. Oke, yang kedua. Kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kebutuhan diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis, ya, psikologis ya. Kalau yang tadi bertahan hidup kan fisiologis ya, ini psikologis, apa ya, dengan jiwa gitu ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana mereka tergabung. Kemudian, nah, murid-murid ya yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Kemudian mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok ini karena dia butuh sebenarnya namanya rasa ingin diterima. Ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya kita begitu ya, ingin dipuji lah, istilahnya begitu ya. Murid juga ya ingin dipuji seperti itu. Nah, jadinya bukan puji. Terlalu sering dipuji aja
bebas bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, ini juga perlu ya. Apakah ada di sini yang tidak butuh kesenangan? Enggak. Oh, apakah ada? Sudah terlalu senang sekali ya? Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, mungkin apakah bisa dikatakan bahwa orang yang terlalu banyak tertawa itu sebenarnya butuh kesenangan? Ya, jadi tidak. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika lihat murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Setiap dinikmati, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Ini suka melucu nih, ada kan di sini yang suka melucu? Ada. Berarti dia membutuhkan apa? Kasih sayang. Oh, iya. Kenapa dia mati? Ya sudah. Saya sudah. Ya demikian selesai. Sudah kelima. Iya. Oh, oke, tidak terasa ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembali Sabar. Kasih saya 10 menit saja. Ini kenapa dia tidak mau juga tidak sabar. Berapa ini? Sabar dulu kan, tahan itu kebutuhan tahan itu. Ini bosnya dia tidak mau nih. Dia kebutuhannya belum terpenuhi. Psikologis tinggi. Ya sebentar. Kebetulan apa yang tidak dipenuhi? Selamat siang Bapak Ibu, kita kembali lagi. Baik, terima kasih. Kita masuk ke posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu pasti, saya yakin pasti penasaran dan pasti akan dari mulutnya akan keluar, oh begitu. Tapi usahakan ada ya keluar oh-nya. Oke, baik, ini posisi kontrol Bapak Ibu ya. Posisi kontrol, saya dari Alvina Nababan dari CGP Angkatan 8 Kota Sorong. Kita akan di sini kita ada pertanyaan pemantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Saya bisa minta Bapak Ibu satu orang saja dari kasus ini, kira-kira sebagai kepala sekolah, apa yang akan saya lakukan? Penerapan disiplin apa yang akan saya lakukan? Saya bisa minta satu Bapak Ibu yang mau coba. Oh, Ibu sudah, Ibu kepala sekolah. Oh, gimana? Kita didatangani oleh kepala sekolah itu. Oh, gimana? Bagaimana Ibu? Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Bagaimana Ibu? Kalau saya sebelum penerapan disiplin dilakukan, pelajari dulu kasusnya apakah betul, buktikan dulu. Karena tidak bisa ambil satu keputusan bahwa sepihak kita harus cari juga kebenarannya. Baru juga baru penerapan disiplinnya. Oke, berarti cari tahu dulu ya, mencari tahu dulu nih penyebabnya apa semua dan habis itu bisa dilakukan tindakan selanjutnya penerapan disiplinnya. Oke, kita next. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructured School Discipline tahun 1988 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser Gosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
kita bahas di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu posisi penghukum. Posisi kontrol yang pertama penghukum, saya bisa minta tolong di video. Kita lihat ada cuplikan video tentang penghukum. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bisa di-pause? Itu posisi penghukum. Kita masuk ke posisi yang kedua, itu bisa di-pause ya. Kita masuk ke posisi yang kedua adalah next. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kita bisa melihat seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Cuplikan videonya. Naren! Iya. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya sekolah. Baiklah. Kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tantangannya bisa dipraktekkan besok. Masih lama, masih ada di Rabu dulu, Rabu Kamis Jumat Sabtu. Oke, bisa di close ya. Kita punya 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ada pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat itu adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Saya yakin Bapak Ibu tuh sudah bisa menjawab dirinya sendiri bahwa saya ada di posisi yang mana, 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Tapi saya berharap kita bisa sampai di 5, karena kita sebagai guru itu sebenarnya sudah harus di posisi yang kelima. Kelima ini adalah posisi manajer. Di dalam posisi manajer ini kita menerapkanlah yang dinamakan segitiga restitusi. Mari silakan, segitiga restitusi. Cantik ya? Oke. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen berlandaskan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah menanyakan keyakinan yang ketika kita di kelas kita sudah punya keyakinan kelas atau yang dulu disebut kesepakatan kelas. Lanjut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menikmati. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan seperti halnya ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita lanjut ke ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan seperti
seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan yang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Berikut ada cuplikan tentang saya ketika habisnya Biba sudah mencontek tugas-tugas yang saya kerjakan setelah baru. Jadinya kan saya kesal gitu. Ya, wajarlah kalau Siren marah sama Biba. Ibu juga kalau seperti Siren itu juga pasti ibu akan melakukan hal yang seperti itu. Terus kamu lakukan apa sama Biba? Saya marah-marahi Biba dengan suara tinggi dan kata-kata kasar dan memukul meja dengan keras. Begitu. Pasti ada alasannya ya Siren melakukan hal tersebut. Kalau ibu tahu alasannya apa? Ya, Bu, masih saya yang saja dan Biba mencontek tugas-tugas saya. Saya kan sudah menyelesaikan tugas-tugas saya dengan susah payah, tapi Biba dan sengaja mencontek tugas-tugas saya tanpa mau berusaha untuk mengikuti. Wajarlah ya kalau Siren marah sama Biba karena tidak rela nih kalau tugas-tugasnya dicontek sama Biba ya. Padahal Siren itu kan sudah berusaha payah menyelesaikannya. Ibu sangat menghargai apa yang telah Siren lakukan. Bisa saja Siren melakukan hal yang lebih buruk lagi. Misalnya memukul Miguel atau mencubit Miguel, itu ternyata Siren tidak melakukannya ya. Nah sekarang ibu mau tanya dulu nih. Coba Siren pikirkan, apakah tindakan yang dilakukan oleh Siren itu yang memarah-marah ya sampai memukul meja itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Menurut Siren nih, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar oleh Siren? Menghormati dan menghargai semuanya. Ya, betul. Menurut Siren ini kan saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting nggak buat Siren? Baik. Kamu bersedia nggak ke depannya itu akan memperbaiki masalah ini, Siren? Apa yang akan Siren lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus berusaha untuk dan anak-anak saya di kedepannya ada teman-teman saya yang menjadi tugas saya. Saya akan melaporkannya ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Betul sekali. Betul sekali apa yang telah Siren lakukan. Oke? Tetap semangat. Sekarang Siren dapat kembali ke kelas, mengikuti pelajaran. Guru sedang menunggu Siren ya. Ingat dengan Siren ya. Siren akan memperbaiki apa yang telah Siren lakukan. Oke? Terima kasih Siren. baik Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Semoga kita bisa menerapkan itu segitiga restitusi posisi kita sebagai manajer, karena kita sudah memang kita waktu di zaman kita dulu Bapak Ibu guru kita tuh posisi kontrolnya kita bisa tahu lah penghukum lah apalah, tapi di sini di zaman yang sekarang ini kita sudah nggak bisa lagi di posisi 4 poin ini, kita harus di posisi manajer karena di era zaman sekarang ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Anak-anak itu berhak untuk bahagia. Anak-anak itu berhak untuk bahagia. Mereka mempunyai kodrat, punya karakteristik yang berbeda-beda. Dari situ kita sebagai guru bisa menempatkan diri kita, posisi kontrol kita sebagai manajer. Sulit? Pasti. Saya juga merasa bahwa sulit, tapi itu tugas kita sebagai guru menuntun, membimbing anak-anak kita. Saya harap materi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Bahriani tentang budaya positif, Ibu Susi tentang kebutuhan dasar kita, anak-anak kita yang harus dipenuhi, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, bisa membuka kembali wawasan Bapak Ibu guru untuk anak-anak kita dari lingkungan sekolah dulu. Kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kita jadinya tahu lagi
apa yang harus kita lakukan? Menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita dulu sendiri. Tidak usah mengharapkan orang lain dulu, dari kita sendiri. Menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata-kata yang semangat, tidak lagi mengucapkan kata-kata kalimat yang negatif. PR besar, PR juga buat saya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang telah menyiapkan waktunya. Mari saya persilakan Ibu Baryani dan Ibu Susi. Kita sama-sama di depan. Buat kesediaan waktunya, membagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita dapat materi di saat ini bisa kita lakukan mulai dari esok hari. Pelan saja, mulai dari kecil. Lebih baik dari kecil kita mulai daripada tidak sama sekali. Terima kasih. Dan yang mau diucapkan? Terima kasih. Terima kasih.